Baca cuma 5 juta tapi mau laptop udah SSD, bisa gaming, Full HD, OS original, dan punya daya tahan baterai yang mantep. I/O port kekinian tapi masih bisa ngegame. Ya Allah, mimpi aja lo terus. Tapi sayangnya mimpi itu sudah diwujudkan oleh Asus. Check it out. Asus VivoBook A420U adalah jawabannya. Laptop ini dirilis oleh Asus di range harga yang tergolong murah dengan performa yang sangat powerful di harganya. Ditambah dengan koleksi I/O portnya yang cukup lengkap. Kira-kira berapa harganya? Penasaran? Kita mulai dari spesifikasinya dahulu. Desain laptop ini mengikuti desain VivoBook A series lainnya kecuali material yang digunakan. Laptop ini menggunakan material berbahan plastik berwarna silver di seluruh bodinya. Di bagian palm rest hanya terdapat stiker Intel Pentium Gold di sebelah kiri. Di sebelah kanan terdapat stiker Asus VivoBook 14 dengan beberapa highlight fitur laptop ini. Di bagian atas dari stiker ini terdapat tulisan Sonic Master yang di-emboss. Sementara di area sekeliling keyboard terdapat motif radial dot yang agak menjorok ke dalam. Sedangkan di bagian cover LCD hanya terdapat logo Asus berwarna silver metalik di bagian tengah dan rubber fit di sisi kiri dan kanan bagian bawah. Rubber fit ini berfungsi untuk mengangkat layar sedikit ketika dibuka. Hal ini dikarenakan Asus menggunakan desain yang disebut ergo lift, yaitu desain yang sedikit mengangkat engsel layar sehingga keyboard menjadi sedikit lebih tinggi saat layar dibuka. Ini bertujuan agar mengetik di laptop ini lebih nyaman. Beralih ke bagian layar. Layarnya yang berukuran sebesar 14 inch ini dikelilingi oleh bezel atas kiri kanan yang tipis dan bezel bagian bawah yang sedikit tebal. Di bezel bagian atas hanya terdapat sebuah webcam yang di sisi kiri dan kanannya terdapat 2 mikrofon. Di bezel bagian bawah hanya terdapat logo Asus VivoBook. Dengan dimensi panjang 32,6 cm, lebar 22,5 cm, dan ketebalan 2,4 cm plus bobot 1,5 kg tanpa charger, laptop ini memiliki ukuran yang cukup kompak sehingga cukup asik untuk kalian yang memiliki mobilitas tinggi. Bobot yang cukup ringan pada laptop ini merupakan andil dari penggunaan material yang digunakan. Ya, bodi pada laptop ini masih menggunakan plastik, walaupun demikian build quality-nya cukup solid. Laptop ini menggunakan layar berukuran 14 inch dengan resolusi Full HD. Untuk panel yang digunakan adalah panel TN dari BOE yang memiliki tipe BT140FHMN44 dengan refresh rate 60Hz, nggak mungkin 144Hz. Dengan color gamut NTSC 40%, Adobe RGB-nya 42% dan sRGB 57%, layar ini memiliki brightness 220 kandela per meter square. Walaupun masih menggunakan panel TN, tapi layar pada laptop ini sudah menggunakan lapisan matte anti-glare sehingga meminimalisir dan membuat layarnya tetap nyaman digunakan di bawah pantulan cahaya. Keyboard pada laptop ini memiliki warna yang senada dengan bodinya, yaitu berwarna silver dengan aksen silver keabu-abuan pada fontnya. Kami menyayangkan penggunaan warna yang hampir senada pada fontnya. Dikarenakan hal tersebut membuat font pada keyboard ini cukup sulit dilihat pada posisi tertentu. Apalagi keyboard pada laptop ini tidak memiliki backlit. Tombol power pada laptop ini menyatu pada keyboard dan terletak di pojok kanan bagian atas, berada di atas tombol backspace dan bersebelahan dengan tombol delete. Penempatan tombol power yang menyatu dengan keyboard ini cukup mengganggu, dikarenakan hal tersebut membuat tombol powernya sering tertekan ketika menekan delete atau backspace. Tapi ini masalah kebiasaan aja, kalau sudah terbiasa harusnya nggak akan masalah. Untuk keyboardnya sendiri memiliki feel yang cukup dalam ketika digunakan sehingga cukup nyaman saat digunakan mengetik. Dan tombol-tombolnya memiliki jarak yang cukup lapang satu sama lain sehingga meminimalisir tipu. Touchpad-nya terletak persis di bagian bawah tombol spasi, sehingga ketika menggunakan keyboard, tangan kami jarang mengenai area touchpad-nya. Sedangkan untuk ukuran touchpad ini cukup besar tanpa dedicated button dan permukaannya sedikit kesat sehingga kurang nyaman untuk digunakan. Yang cukup mengejutkan kami, di bagian kanan atas touchpad ini terdapat sebuah fingerprint reader dengan ukuran yang cukup besar.
Webcam yang terdapat pada laptop ini mempunyai spesifikasi tergolong standar. Webcam yang diapit oleh dua mikrofon ini memiliki resolusi 720p dengan aspek rasio 16:9 dan frame rate mentok di 30 fps. Untuk hasil webcamnya sih biasa aja, terdapat banyak noise dan kualitas gambar yang pas-pasan. Untuk pengujian baterai, kami menggunakan PCMark 8 Home konvensional dengan mode power saving menyala, WiFi dimatikan, dan brightness diatur ke paling rendah. Dengan skenario pengujian seperti yang kami sebutkan, laptop ini mampu bertahan selama 5 jam 24 menit. Dengan daya tahan seperti itu, laptop ini sangat cocok untuk kalian yang sering berpergian tanpa charger dalam waktu lama. Padahal kapasitas baterainya hanya 37 Wh. Bisa dibayangkan kalau laptop ini memiliki kapasitas baterai di atas 40 Wh. I/O port yang terdapat pada laptop ini lumayan lengkap untuk harga yang ditawarkan. Secara berurutan, di sebelah kiri ada satu USB Type-A 2.0 dan satu USB 3.1 Type-C tanpa dukungan Thunderbolt 3. Sedangkan di sebelah kanan terdapat port adapter DC-in, satu HDMI, audio combo port, micro SD, card reader, dan 2 status LED. Cukup lengkap untuk harganya, apalagi dengan kehadiran port USB 3.1 Type-C yang menurut kami cukup jarang di range harganya. Walaupun laptop ini memiliki spesifikasi yang pas-pasan, tapi Asus sudah membenamkan SSD sebesar 256GB dari SanDisk dengan tipe SD9SN8W256G1102 pada laptop ini. Tentunya SSD yang digunakan adalah SSD berinterface SATA 3, dan walaupun SSD yang diberikan berkapasitas kecil, setidaknya ini lebih baik daripada menggunakan hard disk doang. Laptop ini hanya menyediakan satu buah M.2 SSD yang sudah berisikan oleh SSD SATA bawaan dan tidak menyediakan slot RAM alias RAM-nya tidak dapat di-upgrade. Cukup disayangkan memang, apalagi RAM bawaan laptop ini tersolder hanya 4GB saja. Andai saja laptop ini sudah menggunakan RAM sebesar 8GB, mungkin akan lebih asik. Tapi setidaknya konfigurasi memori pada laptop ini berjalan pada dual channel. Audio yang terdapat pada laptop ini menggunakan dua speaker yang terletak di bawah laptop dan diperkuat oleh software Asus Audio Wizard. Pada software tersebut terdapat beberapa profil yang sudah disediakan, seperti movie, musik, custom preset, dan 8 band equalizer. Untuk suara speakernya sendiri biasa aja, dominan treble dan suara bassnya kurang mantap. Ya memang tidak terlalu bisa diandalkan, tapi kalau ingin suara yang lebih baik, bisa mencoba untuk menggunakan headphone. Di sisi software, Asus hanya menyediakan Asus Audio Wizard yang sebelumnya sudah dibahas. Dengan kata lain, laptop ini datang dengan minim aplikasi bawaan. Di satu sisi, ini merupakan hal yang bagus karena boot time laptop ini akan lebih cepat. Di sisi lain, kami jadi tidak bisa memantau status hardware internal pada laptop ini karena tidak ada software monitoring bawaan. Suhu yang terdapat pada laptop ini menggunakan thermal cooling dengan single fan dan single heat pipe. Untuk exhaustnya terletak di bagian bawah berdekatan dengan engsel layar laptop ini. Untuk suhu CPU sendiri, pengujian stress test pakai AIDA 64 selama 15 menit di ruangan ber-AC dengan suhu 24 derajat Celcius menunjukkan kalau CPU-nya ada di kisaran rata-rata 70 derajat Celcius. Dengan titik panas berada di area kanan dan tengah keyboard dengan suhu 38 derajat Celcius. Sedangkan area kiri keyboard suhunya berkisar di 36 derajat Celcius. Selain itu, prosesor Intel Pentium 4417U yang terdapat pada laptop ini tidak mengalami throttling. CPU-nya mampu berjalan di 2,29 GHz selama stress test yang kami lakukan. Dengan kombinasi suhu CPU yang adem dan CPU yang stabil berjalan di clock speed tinggi, membuat laptop ini cukup nyaman untuk digunakan dalam jangka waktu yang lama.
Untuk performa CPU, kami mengujinya dengan Cinebench R15 dan hasilnya menunjukkan bahwa Intel Pentium Gold 4417U yang terdapat pada laptop ini memiliki skor sebesar 221. Dengan hasil tersebut, kami yakin bahwa CPU ini kurang mumpuni untuk kegiatan yang berat-berat seperti misalnya rendering video. Sedangkan untuk performa GPU-nya, kami menguji Intel HD Graphic 610 untuk bermain game e-sport. Pada skenario gaming, laptop ini bisa menjalankan game e-sport dengan setting mentok kiri dan resolusi 720p. Walaupun dengan detail grafis yang terbilang rendah, FPS yang dihasilkan memang belum memuaskan, tapi bisa dikatakan cukup jika ingin memaksa. Tapi ingat, ini bukanlah laptop gaming dan jangan taruh harapan kalian bisa memainkan game di kelas kompetitif. Yang penting laptop ini sudah cukup untuk mengakomodir kebutuhan gaming iseng kalian. Pada skenario office dan browsing, kami tidak mengalami keluhan yang berarti. Terasa nyaman tanpa kendala sama sekali. Ini mungkin karena SSD yang ada pada laptop ini. Makanya semuanya jadi terasa nyaman banget. Asus VivoBook A420U merupakan laptop yang ditenagai oleh Intel Pentium Gold 4417U dengan harga Rp4.899.000 emang untuk kaum kere-kere hore. Dengan harga tersebut, kelebihan dari laptop ini adalah kelengkapan I/O port yang cukup lengkap untuk harganya, fingerprint reader, daya tahan baterai yang mantap, layar beresolusi Full HD 1080p. Tidak lupa juga laptop ini sudah menggunakan storage berjenis SSD dan build quality yang cukup solid. Banyak banget nih plusnya. Dengan demikian, laptop ini sangat cocok untuk kalian yang sering berpergian tapi jarang ketemu sumber listrik. Atau kalian yang sering lupa untuk membawa adapter laptop atau yang males bawa adapter cuma untuk presentasi doang. Sayangnya laptop ini juga memiliki kekurangan, sebut saja seperti RAM-nya yang terbatas di 4GB dan warna font di keyboard yang agak sulit dilihat. Andai saja font pada keyboard berwarna hitam dan memori 8GB dual channel, laptop ini akan semakin sempurna di range harga yang ditawarkan. Oke, itu dia review laptop dengan ketahanan baterai yang mantap di harga yang sangat murah. Gimana menurut kalian? Komen langsung di bawah ini. Kalian tahu apa yang kalian lakukan kalau kalian suka konten ini. Dan jangan lupa juga main ke pmchannel.com untuk melihat perkembangan teknologi khususnya di bidang IT. Jangan lupa juga join Line Square dan Discord server kami, karena setiap hari Kamis kita akan ada gibah-gibah atau ngobrol-ngobrol di Discord. Follow sosial media kami yang ada di kolom deskripsi. Sekian dulu, gue Rodi. Ciao!